Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita bicara tentang bagaimana caranya agar kita tenang dalam menghadapi masalah. Kenapa harus tenang? Kalau kata Ibnu Sina, beliau mengatakan bahwa ketenangan adalah separuh dari obat, dan kepanikan adalah separuh dari penyakit, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Jadi yang namanya ketenangan itu 50% dari penyelesaian masalah itu sendiri. Dan Allah pun menyukai orang-orang yang tenang dalam menghadapi masalah. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Asyaj bin Abdul Qais, kata beliau, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anah." Kata beliau kepada Asyaj bin Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang Allah sukai, yang Allah cintai, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Jadi ketenangan adalah sesuatu yang Allah sukai, Allah cintai. Makanya dalam menghadapi masalah, ketenangan adalah sesuatu yang mesti kita dapatkan terlebih dahulu. Terus gimana kita caranya agar tenang menghadapi masalah? Kita baca dulu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu di ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Lalu di ayat selanjutnya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di ayat ini adalah kunci agar kita itu tenang dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah kita harus pahami bahwa saat Allah memberikan ujian, itu tandanya Allah cinta kepada kita dan ingin memberikan pahala kepada kita. Jadi di ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menurunkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan menjadikan hidup kita bermasalah. Karena yang namanya ujian itu akan selalu meningkatkan kualitas hidup orang yang diujinya. Misalkan ibarat anak SD mau naik ke SMP, maka perlu ujian dulu agar dia terseleksi untuk masuk ke SMP. Dan begitupun kita semua hari ini pasti punya ujian, punya masalah. Karena yang namanya hidup pasti ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi Allah itu kalau ingin menaikkan derajat seorang hamba, maka ia akan mengujinya. Dan itu tanda bahwa Allah itu cinta kepada kita. Dan lewat ujian itu Allah juga ingin memberikan kita pahala dari ujian itu. Karena pahala itu adanya di dalam ujian. Kita diuji, maka kita dapat pahala dari ujian tersebut. Kalau kita tidak diuji, maka tidak dapat pahala. Jadi perspektif pandangan kita adalah bukan melihat masalahnya, tapi melihat kepada pahala yang Allah janjikan atas ujian tersebut. Ini mindset yang harus kita tanamkan saat kita menghadapi ujian. Maka yang keluar bukan keluhan saat kita mendapat musibah, bukan keluhan yang kita keluarkan, tapi melainkan syukur. Ya, jadi kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah dengan musibah ini Allah lagi pengen menaikkan level kita. Jadi ada positive thinking di situ. Yang kedua adalah yakinkan diri kita bahwa Allah itu tidak
memberikan ujian atau memberikan masalah kepada kita kecuali kita sanggup untuk mengatasinya. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 286 yang sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya sendiri. Jadi Allah nggak akan ngasih kita ujian yang kita nggak sanggup untuk menyelesaikannya. Ibarat tadi, kalau ada anak SD, maka soal-soalnya pasti soal-soal anak SD. Nggak mungkin anak SD dikasih ujian soal mahasiswa, nggak mungkin. Begitu juga dengan Allah memberikan kita ujian, itu pasti sesuai dengan kadar kemampuan diri kita sendiri. Dan yang tahu kemampuan diri kita itu, yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Terus yang ketiga, untuk meyakinkan agar hati kita tenang dalam menghadapi masalah, yaitu kita yakinkan seberat apapun masalah yang Allah turunkan, itu Allah menurunkan juga solusi kemudahan dari permasalahan tersebut. Kita sering baca ayatnya di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi Allah menekankan sampai 2 kali di sini bahwa sesungguhnya bersama kesulitan. Jadi Allah menurunkan kesulitan itu bersama dengan solusinya, solusi kemudahannya. Sampai 2 kali Allah tegaskan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kita harus positive thinking bahwa sesungguhnya masalah ini ada solusinya. Jadi kalau kita positive thinking, insya Allah kita akan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Jadi begitu dapat masalah, sambungkan dengan ayat-ayat Quran tadi gitu ya. Terus pikirkan bahwa insya Allah ada kemudahan, insya Allah ada pahala, insya Allah ada kebaikan dari masalah ini. Apapun masalahnya. Maka dengan begitu Allah akan turunkan ketenangan pada hati kita dalam menghadapi masalah tersebut. Sip, itu tadi kiat-kiat agar kita tenang dalam menghadapi masalah. Semoga Allah mudahkan urusan teman-teman. Semoga Allah mudahkan solusi dari permasalahan kita semua. Semoga Allah berkahi kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.